Ujian itu diberikan agar kita bisa merasakan bagaimana rasanya sabar, apa saripati nikmat di dalamnya, dan kelembutan-kelembutan apa yang dapat kita peroleh, dan luka hati itu mencacah hati, agar hati seperti tanah yang dicangkul dan dibajak. Jika kemudian hati dipakai zikir ketika luka-luka itu menganga, maka tumbuhan hikmah dan kedewasaan pemahaman akan hidup. Niscaya tumbuh subur ilmu-ilmu yang langsung dari sisi Allah. Manusia itu tak akan diberi ujian di atas kadar kemampuannya, juga tidak akan diberi anugerah di atas kadar kesanggupannya, takkan diberi ilmu di atas kadar nalar dan pikirannya menerima, hanya diberikan kepahaman sekedar kebersihan hatinya. Semua Allah telah mengatur dengan pengaturan yang rapi. Seperti peredaran bintang yang tak setiap waktu tak saling bertubrukan. Ujian itu menunjukkan siapakah dirimu, sampai manakah pribadimu, dan sejauh mana kualitas dirimu. Jangan sampai ada keluh kesah dan sumpah serapah, yang hanya membuat ujian kita tak berarti. Semakin besar memaki, semakin dalam ujian tak berarti. Hanya keteguhan, keyakinan yang membuat kita bertahan, berusaha ikhlas, ridho, sabar, dalam mengarungi samuderanya. Dermaga cinta telah menanti, semoga kita kuat mendayung, selamat berlayar mengarungi badai gelombang ombaknya. Segala ujian, cobaan, itu akan terasa ringan kalau kita memikirkan fadilah, anugerah yang akan diberikan Allah. Setelah melewati ujian dan cobaan itu, umpama seorang kontraktor bangunan, ketika menerima order pembangunan sebuah rumah, seorang kontraktor itu akan senang, karena akan ada pekerjaan yang dilakukan. Senang melaksanakan pekerjaan dan berusaha agar selesai pekerjaan, karena kalau selesai pekerjaan maka akan memperoleh bayaran dari pekerjaan yang diselesaikan. Ketika tidak ada order, akan tidak ada pekerjaan yang dilakukan, artinya tidak ada bayaran dari pekerjaan yang diselesaikan. Sehingga seorang kontraktor akan menawarkan atau mengajukan proyek kepada orang ketiga agar diberi proyek pembangunan. Proyek itu ujian, artinya tanpa ujian maka tak ada fadilah, anugerah yang akan Allah berikan. Karena tak ada ujian yang diselesaikan, Allah yang memberikan dan memilihkan proyek ujian, maka Allah juga yang akan memberikan pembayaran atas terselesaikannya proyek. Di saat ujian itu melanda, semua seakan berat, bahkan udara saja kadang serasa sesak, dinding menyempit, tenggorokan kering, haus seakan berdiri di padang pasir yang luas, semua panas dan sempit. Tapi sebenarnya Allah sudah mewahyukan kepada Nabi Muhammad, dengan mengingat Allah lah hati bisa tenang, mengingat Sang Pemberi hati dan Sang Pemberi ketenangan, hadapi semua dengan lapang dada, hati bagai samudera, jika ujian berlalu semua selesai sudah, dan keberhasilan dipetik, kelulusan diterima. Wisuda diangkat karena lulus dari ujian yang berat, dan kebahagiaan menunggu seindah pelangi setelah hujan badai berlalu, dan tak ada ujian yang kekal. Tapi di dunia ini tempat untuk mengambil ujian, agar di akhirat memperoleh derajat setinggi-tingginya di sisi Allah. Allah lah tujuan. Karena Allah pencipta kita. Salah satu maksud tersembunyi Allah berikan ujian, adalah agar orang yang menerima ujian mendapat hadiah pahala sabar. Sabar itu diam, duduk, berdiri, jalan,
orangnya akan terus mendapat hadiah pahala, asal tidak mengeluh dan hati cukup menerima, tapi jarang orang kuat, atau tak paham dengan maksud Allah itu, yang menghendaki orang itu dekat dengannya. Sehingga lebih memilih tak sabar, mengeluh dan berkeluh kesah. Sehingga ujian bukan menjadi ujian, tapi menjadi azabnya, seakan waktu, udara, air, kesempatan, alam seisinya dan bahkan Allah telah menzaliminya dengan ujian yang begitu beratnya. Maksud Allah diberi surga, tapi apa daya hati lebih memilih neraka. Sungguh seandainya kau tempuh suatu kedudukan jadi presiden dari kamu mencalonkan hansip, lalu ketua RT, lalu bayan, carik, lurah, camat, bupati, mungkin belum sampai jadi satpam kepresidenan, waktumu sudah habis. Tapi jika kamu berawal dari diangkat oleh presiden, jadi ajudan presiden, lalu menteri, lalu wakil presiden, mungkin tak butuh waktu lama untuk jadi presiden. Daripada merangkak dari bawah, begitu juga ketika kamu menempuh jalan kedekatan dengan Allah, dengan kamu tekun ibadah sendirian, dengan kamu diangkat oleh Allah dengan didatangkan ujian-ujian, tentu lebih cepat kamu diangkat Allah untuk dekat dengan Allah, tapi tak banyak orang mengetahuinya. Orang-orang yang besar, yang punya nama dikenang sampai akhir zaman, selalu mengalami ujian yang besar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai contoh suri tauladan, beliau tak kurang mengalami ujian-ujian, dihina, dihujat, difitnah, disesat-sesatkan, bahkan dikejar-kejar mau dibunuh, dan diusir dari Makkah, lari ke Madinah. Itu Nabi, orang paling utama, kekasih Allah. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kekasih Allah mengalami seperti itu? Bukankah Allah sanggup melindunginya? Bukankah dia pasti bertawakal pada Allah? Apakah Allah tidak mencukupi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Allah sanggup menjaga nabinya. Allah sanggup meluluhlantakkan orang-orang kafir sekehendaknya. Tapi Allah mau menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan. Agar nanti kalau ada yang mengalami sebagaimana yang dialami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, difitnah, dihujat, disesat-sesatkan, diusir dari tinggalnya, orang-orang itu memandang Nabi dan terkuatkan hatinya, dan mengatakan, saya ridho Allah yang mengarahkan dan merawatku, sebagaimana Allah mengarahkan dan merawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ujian yang berat. Dan hati orang itu terteguhkan dengan kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika engkau mewarisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau juga akan mewarisi duka nestapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah mendatangkan Abu Jahal serupa Abu Jahal yang asli, yang berusaha menghambat perjuangan agama. Kisah itu akan berulang. Kamu yang jadi pewaris nabinya atau yang jadi Abu Jahalnya. Sinetron diputar ulang lagi, diupdate lagi untuk jadi ingatan akan cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus ada yang jadi pewaris nabinya, dan harus ada yang jadi Abu Jahalnya. Jadi menjadi orang yang besar itu pasti akan ada ujiannya. Kalau gak mau ikut ujian, gak usah sekolah. Kalau gak mau jadi orang besar, jangan ikut ujian. Kalau cuma makan lalu wareg, kenyang, kok ujiannya hanya itu, ya bukan orang besar namanya.